Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sadia, mahasiswi STI Rio Akbar Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas manajemen keuangan dari dosen pengampu Ibu Asnawati SEMM. Adapun judulnya yaitu analisis laporan keuangan PT Adikarya Persero Tbk. PT Adikarya Persero Tbk ini mulai beroperasional secara komersial pada 11 Maret 1960. Selain kantor pusat di Jakarta, perusahaan ini juga memiliki 6 divisi yang berkantor di Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Baik, pada selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat dengan rasio keuangan. Apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan adalah ukuran yang dihitung dari akun-akun atau komponen-komponen di laporan keuangan yang bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan, untuk melakukan perbandingan kinerja perusahaan antar periode waktu, juga membandingkan kinerja perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Adapun jenis-jenis rasio keuangan yakni yang pertama rasio likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam membayarkan hutang jangka pendek. Yang kedua ada rasio solvabilitas, yaitu kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar hutang jangka panjangnya. Yang ketiga ada rasio rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan seberapa efektif suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profit. Yang keempat ada rasio aktivitas, di mana rasio ini menunjukkan seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk mendapatkan pendapatan. Dapat kita lihat di sini tabelnya. Mari kita lihat di sini ada tabel rekapan rasio likuiditas dan solvabilitas PT Adikarya Persero Tbk tahun 2020, 2021 dan juga 2022. Dapat dilihat di sini ya. Pada tahun 2020 likuiditasnya yaitu current ratio atau rasio lancar pada PT Adikarya memiliki 111,1%. Dari mana rumusnya? Rumusnya yaitu untuk current ratio, di mana memiliki rumus current asset dibagi dengan current liabilities. Untuk kasus PT Adikarya pada tahun 2020 ini, current assetnya yaitu 30.503.386.345 rupiah, dibagi dengan current liabilitiesnya 27.999.198.836. Dapat hasilnya yaitu 111,1% untuk current rasionya. Bagaimana dengan quick ratio atau rasio yang lebih lancar lagi atau rasio cepat? Dapat kita temukan rumusnya yaitu current asset dikurang dengan inventory atau persediaan dibagi dengan current liabilities. Nah, untuk quick ratio pada PT Adikarya ini kita dapatkan hasilnya 87,8%, di mana angka-angkanya nanti dapat dicari, dapat dilihat pada laporan keuangan PT Adikarya Persero Tbk yang dapat dilihat di Google. Di sini kita sudah menyiapkan bentuk dari laporan neracanya ya, dari 2020 hingga 2022. Di sini kita hanya mengambil contoh yang 2020 saja. Dan untuk selanjutnya ada kas rasio pada likuiditas, di mana kas rasio di PT Adikarya Persero Tbk tahun 2020 ini memiliki rumus kas aset atau kas dari setara kas dibagi dengan current liabilities, maka dapat hasilnya 8,7% untuk tahun 2020. Next kita bisa melihat untuk solvabilitasnya di tahun 2020. Selanjutnya solvabilitas badan usaha tahun 2020 PT Adikarya. Dapat kita tarik rumus untuk solvabilitas badan usaha yaitu total aset dibagi dengan total hutang.
dapatnya 117,1% untuk tahun 2020. Nah, sementara untuk solvabilitas modal sendiri di PT Adikarya, kita menggunakan rumus total modal sendiri dibagi dengan total utang. Nah, untuk kasus ini solvabilitas modal sendiri PT Adikarya tahun 2020 sebesar 17,1%. Nah, mungkin segitu saja video kali ini yang dapat saya buat. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua yang melihat video ini. Saya Alimatus Sadia, mohon undur diri. Terima kasih.